Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalimat bahasa Jepang kita di kantor kok kedengerannya agak kaku ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dua pola kalimat super penting yang bisa bikin komunikasi Anda jadi jauh lebih luas. Ini bukan cuma soal grammar loh, tapi soal gimana caranya terdengar lebih alami dan peka. Siap naikin level bahasa Jepang Anda? Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, Anda lihat atasan lagi serius banget dan pengen bilang, kayaknya sibuk ya, dengan sopan. Atau Anda cuma mau ke printer sebentar dan pengen bilang, saya balik lagi kok, dengan cara yang pas. Nah, disitulah kekuatan dua pola yang akan kita pelajari hari ini. Anggap aja ini jembatan biar obrolan Anda makin mulus dan natural. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami kuncinya. Terus kita dalamin pola so buat membaca situasi. Lanjut ke pola tekuru buat aksi cepat. Habis itu kita lihat contohnya di percakapan, dan terakhir saya kasih trik jitu plus latihan. Singkat, padat, dan langsung bisa dipakai. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Coba deh, anggap dua pola ini kayak alat super penting di kotak perkakas bahasa Jepang profesional Anda. Kalau Anda udah kuasai ini, dijamin Anda bakal kedengeran jauh lebih fasih dan peka sama situasi di kantor. Nah, lihat perbandingan simpel ini. Di sebelah kiri ada so des. Ini alat kita buat nebak atau kasih kesan berdasarkan apa yang kita lihat. Di kanan ada te kimas. Ini buat ngasih tahu kita mau pergi sebentar, lakuin sesuatu, terus balik lagi. Gampangnya, yang satu buat observasi, yang satu lagi buat aksi. Oke, kita fokus dulu ke pola yang pertama. So, ini nih bisa dibilang senjata rahasia Anda buat nunjukin kalau Anda itu orang yang jeli, yang bisa membaca situasi. Sebuah skill yang jujur aja dihargai banget dalam budaya kerja di Jepang. Jadi, coba bayangin Anda itu kayak detektif situasi. Anda lihat ada barang bukti visual, terus Anda bikin dugaan. Misalnya, lihat awan gelap di luar, langsung kepikiran, kelihatannya mau hujan ya. Atau lihat teman kerja lagi garuk-garuk kepala di depan laptop. Wah, kayaknya kerjanya pusing ya. Anda kan nggak tahu pasti, tapi Anda menunjukkan kalau Anda perhatian. Nah, itulah inti dari so. Sekarang kita masuk ke teknisnya sedikit, tapi gampang kok. Buat kata kerja, tinggal buang masnya. Furimas jadi oriso des. Simple. Buat kata sifat i, buang i di akhir. Kayak oishi jadi oishi so des. Kalau kata sifat na, lebih gampang lagi. Tinggal tempel aja. Genki jadi genki so des. Tapi, nah ini dia yang paling penting. Si pengecualian. Kata i yang artinya bagus, berubahnya jadi yosa so des. Ingat ya, bukan i so des. Ini wajib dicatat, karena ini nih yang sering jadi penanda antara pemula dan yang udah jago. Biar makin kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Yang pertama, konoryori wa kara so des. Cuma dari lihat warnanya yang merah merona, kita udah bisa nebak, wah masakan ini kelihatannya pedes. Terus yang kedua, nah ini pakai pengecualian yang tadi kita bahas, karewa atamaga yosa so des. Artinya, dia kelihatannya pintar. Ini cara yang elegan banget loh buat memuji orang secara nggak langsung. Sip, sekarang kita ganti gigi, pindah ke pola kedua, yaitu tekuru. Kalau so tadi kan soal ngamatin. Nah, tekuru ini soal pergerakan. Saya suka banget nyebut ini pola bumerang. Kenapa? Soalnya inti dari pola ini yaitu Anda pergi, terus pasti balik lagi. Biar gampang, pecah aja polanya jadi 3 langkah ini. 1. Anda pergi ke suatu tempat. 2. Anda melakukan sesuatu di sana. 3. Anda kembali lagi ke tempat asal. 3 aksi ini dirangkum jadi satu ungkapan simple, tekuru. Efisien banget kan? Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Ada orang pergi ke vending machine, terus dia beli sesuatu, dan yang paling penting, dia balik lagi ke tempatnya. Semua proses itu cukup diwakili satu kalimat, tabako wo katte kimasu. Saya mau pergi beli rokok dan akan kembali. Jelas, ringkas, dan profesional. Dan ini dia, momen ahanya. Anda semua pasti tahu salam itekimasu kan? Yang biasa diucapin pas mau berangkat dari rumah. Ternyata itu kan gabungan dari kata iku dalam bentuk te plus kimas. Artinya persis sama, saya pergi dan akan kembali. Tuh kan? Jadi masuk akar banget sekarang. Ternyata pola ini udah sering banget kita dengar. Di kantor, ini kepake banget buat etiket profesional. Kalau Anda bilang, "Fotokopi stekimas," Anda tuh bukan cuma ngasih info mau fotokopi. Anda secara nggak langsung ngasih tahu, "Tenang, saya cuma sebentar kok, nanti saya balik lagi ke meja." Ini adalah bentuk perhatian atau kikubari yang sangat dihargai di Jepang. Oke, teori udah mantap. Sekarang waktunya kita intip gimana sih kedua pola ini dipakai dalam obrolan kantor yang sesungguhnya, biar makin nempel di kepala.
Yuk kita simak. Oke, di sini situasinya Hayashi-san lagi lihat foto anaknya Schmidt-san. Dari ekspresi muka si anak di foto, Hayashi-san langsung bikin dugaan. Dia kan nggak tahu faktanya, tapi kelihatannya si anak bersemangat. Makanya dia pakai Genki so desu ne. Pas banget penggunaannya. Terus, Schmidt-san nambahin cerita. Nah, kesannya sekarang bukan lagi dari foto, tapi dari cerita kalau anaknya udah punya banyak teman. Makanya kesimpulannya jadi, Mainichi tanoshi so desu. Kelihatannya dia senang setiap hari. Jadi, so ini fleksibel banget. Bisa buat kesan sesaat dari apa yang kita lihat, atau kesan yang kita dapat dari sebuah cerita. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Waktunya kita rangkum semua jadi trik-trik simple yang bisa langsung Anda pakai, plus latihan biar ilmunya nggak hilang gitu aja. Cukup ingat 4 poin ini aja. 1. So itu kacamata pengamat Anda. 2. Tekuru itu aksi bumerang. 3. Aturan emasnya, I jadi yosa so. Dan 4. Yang paling praktis, di kantor pakai tekimas pas mau ninggalin meja sebentar. Simple kan? Nah, ilmu itu harus dipraktekkan biar nempel. Jadi, ini tantangan buat Anda, sekarang juga. Coba lihat sekeliling. Ada benda apa yang kelihatannya menarik? Mungkin omoshirou desu. Terus pikirin satu hal yang mau Anda lakukan habis ini. Mau ambil minum? Bilang aja, nomimono to tikimasu. Coba deh lakuin ini sekali aja setiap hari, dijamin dalam seminggu, 2 pola ini bakal otomatis keluar dari mulut Anda. Jadi, kalimat apa yang bakal Anda buat hari ini? Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.